pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. PT Agri Ekspor Indonesia menyebut ekspor kopi saat ini memiliki peluang besar untuk ditingkatkan di pasar dunia. BPBD Prabu Mulih keluarkan himbauan untuk warga Kelurahan Payu Putat agar waspada ancaman banjir. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini Kamis 16 Januari 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang bersama saya Abah Surya. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, PT Agri Ekspor Indonesia menyebut ekspor kopi saat ini memiliki peluang besar untuk ditingkatkan di pasar dunia karena produksi negara pesaing mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, luas dan produksi kopi perkebunan di Indonesia menurut provinsi dan status penguasaan, Sumatera Selatan berada di urutan pertama dengan luas 267.383 hektar dan produksi kopi 207.320 ton di tahun 2023. Produksi kopi di Indonesia pada tahun 2023 sebagian besar berasal dari perkebunan rakyat atau sekitar 99,56%. Sisanya dari perkebunan besar negara (PBN) dan perkebunan besar swasta (PBS). Dengan jumlah produksi tersebut, Indonesia sangat memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor kopi di pasar dunia, khususnya kopi asal Sumatera Selatan. Perwakilan PT Agri Ekspor Indonesia, Rofiah, mengatakan kopi Indonesia sudah memiliki pasar di negara Dubai dan Kamboja. Kedepan, negara tujuan ekspor berikutnya Malaysia dan Australia. Apalagi selama ini, kopi yang diekspor oleh PT Agri 99% berasal dari Sumatera Selatan. Menurut Rofiah, Indonesia saat ini memiliki peluang untuk memperluas pangsa pasar dunia karena negara pesaing pemasok kopi terbesar di dunia, Brazil dan Vietnam, saat ini sedang mengalami penurunan produksi. Sementara ini untuk kopi itu kita sudah ada experience di Dubai, Kamboja. Namun untuk saat ini pasar baru yang sedang berlanjut, artinya dari repeat order itu dari Malaysia dan insya Allah Australia ya, potensinya akan berlanjut. Betul, dari Sumatera Selatan, Pagar Alam dan Lahat. 100% dari Sumsel atau dari ada lainnya? 99% experience kopi kita selalu dari Sumatera Selatan, namun tidak menutup kemungkinan 1%-nya juga ada dari Jawa, dari Temanggung ya. Saat ini permintaan kami lihat sedang positif karena satu fakta di lapangan bahwasanya Indonesia itu pemasok nomor 3 dunia, sedangkan pesaing kita Brazil dan Vietnam itu produksinya sedang turun. Jadi momentum yang sangat bagus sekali, apalagi didukung juga oleh Pergub ya Pak. Kita akan fokus pada pengembangan kopi Sumatera Selatan, ekosistem kembali lagi melalui. Jadi saya harap lebih bersinergi antara kami eksportir gitu, kemudian di hulu gitu, dan stakeholder lainnya hingga sampai ke tahap financing. Intinya untuk meningkatkan pertumbuhan daerah kita. Betul diminati karena secara tes rasa cocok, secara size ukurannya besar gitu, jadi lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara kompetitor. Karena itu, Sumatera Selatan akan mengekspor perdana kopi yang dilakukan oleh PT Agri Indonesia dengan mengirimkan 2 kontainer kopi Robusta dari Pagar Alam. Adapun berat masing-masing 19,8 ton senilai 1,4 miliar rupiah per kontainer. Ekspor direncanakan akan dilakukan pada Minggu 19 Januari melalui Pelabuhan Bom Baru, Palembang. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi meminta dilakukan percepatan penyelesaian pembangunan 5 flyover Tintas Prabu Mulih Muara Enim yang merupakan tempat perlintasan kereta api pengangkut batu bara. PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi mengatakan ada 5 ruas flyover yang harus dilakukan percepatan pembangunannya, mengingat adanya peningkatan volume lalu lintas angkutan batu bara melalui jalur kereta api dan Sungai Musi yang semakin padat. Menurut Ellen, ruas Simpang Belimbing sangat mendesak dibutuhkannya flyover. Untuk itu, ia mengusulkan untuk dapat dipercepat dengan pembiayaan dibantu oleh PT Kereta Api Indonesia, sedangkan flyover di Gunung Megang, Ujan Mas, serta Sudirman Muara Enim diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan dari Kementerian Perhubungan atau Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat. Jadi kalau kita bangun flyover ini, nanti kita sambungkan dengan operasional yang ada di pelabuhan yang di Palembang ini, itu kita bisa meningkatkan 34 juta ton tambahan, kita bisa ekspor batu bara. Nah, nilai manfaatnya sangat besar sekali, paling tidak ada tambahan untuk melalui dana DBH kita sekitar 270 miliar. Itu tambahannya aja ya. Kalau kita hitung multiplier ekonominya, multiplier efeknya, itu akan dapat sekitar 2 triliunan dari ada uang beredar di masyarakat, bayangkan. Kalau hitung tenaga kerjanya, hitungan kasar ya, belum akademiknya, mungkin akan ada sekitar 150.000 sampai 200.000 orang bekerja langsung tidak langsung. Bayangkan. Kita punya potensi dan itu hilang selama ini nggak kita manfaatkan hanya karena flyover-nya nggak jadi-jadi. Ellen menjelaskan pada tahun 2024 kapasitas batubara di Sumsel sebesar 56 juta ton. Kapasitas ini masih dapat ditingkatkan lagi, terlebih sepanjang Januari hingga Desember harga batubara relatif stabil. Dengan adanya pembangunan flyover ini sebagai upaya peningkatan PAD Sumsel dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat di wilayah perlintasan kereta api. TK Pancabakti menjadi TK pertama yang menerima program makan bergizi gratis atau MBG di Palembang. Alhamdulillah ya, senang sekali. Artinya program kami TK Pancabakti 1 Palembang menjadi taman kanak-kanak pertama di kota Palembang yang menerima manfaat dari program makan bergizi gratis atau MBG sejak 6 Januari 2025. Program ini mencakup 5 sekolahan lainnya yaitu SD Negeri 24, SD Negeri 25, SMP Negeri 19, dan SMP Negeri 33 Palembang. Dengan adanya program ini, anak-anak di TK Pancabakti 1 dapat menikmati makan bergizi yang disediakan oleh pemerintah. Kepala TK Pancabakti 1 Palembang, Khalifah, mengungkapkan bahwa dengan adanya program MBG ini, anak-anak dapat menikmati makanan bergizi gratis. Dan sebanyak 26 siswa di TK tersebut menerima manfaat dari program ini. Alhamdulillah tidak ada ya sejauh ini, mereka senang sih dan juga mereka bisa sama-sama makan dan tiap hari menunya kan beda-beda. Jadi setiap hari mereka antusias untuk bertanya kira-kira menunya apa hari ini seperti itu sih. Baik Bu, saat ini untuk susu sendiri sejak kapan Bu sudah mulai ada Bu? Ya alhamdulillah sekarang sudah ada susu juga ya di dalam menu makanan bergizi gratis ini. Dan kalau untuk susunya itu mulai dari hari Selasa. Dan hari ini hari Kamis juga sepertinya ada menu susu juga karena info dari kepala Ditambahkan Khalifah, makanan dikirim ke sekolah pada pukul 8 pagi dan waktu makan bersama dilakukan pada pukul 9.30 atau 10 pagi. Khalifah juga menyampaikan bahwa menurut informasi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, setiap Selasa dan Kamis akan ada menu susu untuk para siswa. Program MBG ini diharapkan dapat meningkatkan gizi anak-anak dan memberikan dampak positif pada perkembangan mereka. Khalifah berharap program MBG ini dapat terus berlanjut dan tidak hanya dirasakan oleh TK Pancabakti 1, tetapi juga di TK lainnya. Program ini sangat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, serta mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi berikutnya pendengar. Satreskrim Poltabes Palembang berhasil mengamankan sopir angkot yang menganiaya juru parkir menyebabkan seorang anak meninggal dunia. 2 dari 3 pelaku penganiayaan terhadap seorang juru parkir yang menyebabkan seorang anak berusia 7 tahun meninggal dunia berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan KH Wahid Hasim, Kelurahan Tangga Bungtung, Kecamatan Kertapati, Palembang. Penganiayaan tersebut bermula dari kemarahan pelaku setelah ditantang oleh korban menggunakan senjata tajam. Kapolrestabes Palembang Kombes Haryo Sugihartono mengatakan, pelaku merasa tersinggung dan akhirnya menyerang korban dengan senjata tajam. 2 pelaku yang ditangkap tersebut berinisial E dan B yang diketahui berprofesi sebagai sopir angkot. Dari keduanya, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban.
Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka serius dan seorang anak kecil yang berada di sekitar lokasi kejadian terkena sabetan senjata tajam milik pelaku. Penganiayaan dan pengeroyokan adalah merasa tidak senang atas sebuah ucapan yang pernah disampaikan oleh korban, yaitu saudara Hadiansa, yang saat itu yang bersangkutan di situ kata sebagai juru parkir depan sebuah Indomaret. Kemudian secara tiba-tiba didatangi ketiga orang pelaku. Menurut Kapolrestabes, anak berusia 7 tahun tersebut meninggal dunia akibat luka yang dideritanya. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, E dan B telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diancam dengan pasal berlapis dan terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Pihaknya tidak akan berhenti sampai di sini. Satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Lamsihar Silitonga melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Warta berita ini disiarkan oleh program A1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Berita daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mulai melaksanakan program makan bergizi gratis di 8 unit satuan pendidikan. Program ini menyasar 3.075 siswa di wilayah Kecamatan Sekayu. Ngantri. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memulai melaksanakan program makan bergizi gratis atau MBG di 8 sekolah, terdiri atas 5 sekolah dasar, 1 TK, dan 2 SMP. Program ini bertujuan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi siswa, sekaligus meningkatkan konsentrasi belajar mereka. Kegiatan yang telah dimulai pada 13 Januari 2025 ini menjangkau 3.075 siswa di Kabupaten Musi Banyuasin. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musi Banyuasin, Iskandar Sahrianto, menyatakan bahwa program ini merupakan langkah awal menuju cakupan yang lebih luas, dengan harapan dapat menjangkau seluruh 140.000 siswa di wilayah Musi Banyuasin. Dalam uji coba ini, berbagai menu bergizi seperti sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan disajikan kepada para siswa. Beberapa siswa mengaku senang dengan program ini karena selain membantu meningkatkan kesehatan, program ini juga mengurangi pengeluaran uang jajan. Untuk 3.075 siswa. Jadi mulai dari tingkat TK, SD, dan SMP. Jadi semuanya kita sudah berjalan, alhamdulillah ini hari ketiga. Pak, ini ada berapa catering sih kita libatkan untuk tadi sebanyak siswa tadi? Ya, hari ini baru terbentuk satu SPPG ya, Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi, yaitu dapur umumnya atau cateringnya baru satu, karena satu itu antara 3.000 sampai 3.500 untuk memenuhi. Jadi kita yang baru membentuk satu yang dikelola langsung ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional. Pak, ini setelah launching kemarin hari Senin, Pak, akankah ini boleh berjalan? Kapan mulai secara keseluruhan, Pak? Ya, kita kemarin setelah berkoordinasi dan juga rapat dengan Badan Gizi Nasional lewat Pak Oki selaku koordinator di wilayah Kecamatan Sekayu, kita berharap bahwa ini segera dilakukan penyeluruhan baik di kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi harapan kita 140.000 siswa di Musi Banyuasin bisa tercover di waktu yang cukup dekat ini. Karena ini sudah ditanya-tanya dan ditunggu-tunggu. Dan harapan kami mungkin ada rapat berikutnya yang untuk berharap bahwa kegiatan makan bergizi gratis ini dapat menyeluruh bagi seluruh siswa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.
Meski demikian, beberapa siswa berharap menu seperti ikan dapat ditambahkan ke dalam daftar makanan. Daripada itu, program ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan diharapkan segera diperluas ke seluruh kecamatan di Musi Banyuasin. Dengan berkelanjutan program ini, diharapkan pula kualitas pendidikan dan kesehatan siswa di Musi Banyuasin dapat meningkat secara signifikan. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, BPBD Prabu Muli keluarkan imbauan untuk warga Kelurahan Payu Putat untuk mewaspadai ancaman banjir susulan yang masih terus terjadi di sepanjang bulan Januari 2025. Banjir kiriman dari Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat yang merendam puluhan rumah di Kelurahan Payu Putat, Kecamatan Prabu Muli Barat, Kota Prabu Muli sejak beberapa hari lalu mulai berangsur surut. Kepala BPBD Kota Prabu Muli, Sriono, mengungkapkan saat terjadi banjir, ketinggian air sempat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Meski pelayanan publik dan sekolah tetap berjalan normal, namun banjir mengganggu aktivitas warga di kebun yang sebagian besar merupakan petani karet. Sriono mengatakan potensi banjir susulan masih akan terus terjadi pada puncak musim hujan di sepanjang bulan Desember 2024 dan Januari 2025. Untuk itu pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada. Kami selalu menghimbau, memberi informasikan kepada masyarakat agar berhati-hati apabila terjadi luapan air Lematang, menginformasikan kepada anak-anak agar dijaga sehingga tidak bermain di aliran sungai. Itu kami himbau kepada masyarakat Kelurahan Payu Putat, baik melalui kelurahan, media massa, Facebook, IG, dan lain-lain, Pak. Banjir yang terjadi sejak Sabtu pekan lalu diduga terjadi akibat hujan deras yang terjadi di Lahat dan Muara Enim yang menyebabkan debit air di bagian ulu Sungai Lematang meluap. Masyarakat yang paling terkena dampaknya adalah mereka yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai. Riana Pridani melaporkan. Informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abbas Surya. Terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.